Nah, dikatakan dalam Matius 9 ini dari 1 sampai 34 itu ada 7 kejadian ya. 7 kejadian yaitu apa? Pertama adalah menyembuhkan orang lumpuh, betul. Yang kedua, Yesus makan di rumah Matius pemungut cukai. Yang ketiga dikatakan waktu Tuhan membicarakan tentang puasa. Yang keempat dikatakan waktu ada kepala rumah ibadat yang anaknya meninggal yang Tuhan hadir juga di sana. Yang kelima dikatakan waktu Tuhan bertemu dengan 2 orang buta ya. Dan yang berikutnya Tuhan juga bertemu dengan 2 orang yang kerasukan setan. Nah, dari 7 kisah ini ya, dari 7 kisah ini apa persamaannya? Persamaannya jelas ada, yaitu apa? Dikatakan di sini nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan kita adalah Allah yang sangat konsisten ya. Dimanapun Tuhan berada, dimanapun Yesus ada, dia selalu menjadi pribadi-pribadi yang membawa dampak yang luar biasa kepada orang yang dia bertemu. Ini yang luar biasa ya. Nah, dikatakan ada 2 gaya hidup yang akan kita bahas hari ini. 2 gaya hidup ini melambangkan 2 gaya hidup daripada orang Kristen, 2 gaya hidup daripada wanita, 2 gaya hidup daripada keluarga, 2 gaya hidup daripada hamba Tuhan, 2 gaya hidup daripada gereja. Intinya 2 ini melambangkan kehidupan yang nyata daripada kehidupan orang Kristen ya. Nanti kita akan lihat ya. Nah, gaya hidup Yesus yang pertama dan gaya hidup daripada kelompok-kelompok yang menamakan dirinya ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab, ahli-ahli agama ya. Nah, ini dikatakan ada 2 golongan ya. Nah, dikatakan tadi yang satu, yang tadi yang terakhir saya sampaikan barusan ya, dikatakan ahli agama, ahli Alkitab ya, ahli Taurat ya. Ini mereka kalau soal agama, kalau soal doktrin, kalau soal kitab, kalau soal ayat mereka hafal luar biasa. Bahkan sampai dikatakan bajunya aja, itu jubahnya, itu semua jubahnya itu semuanya ada ayat-ayat Alkitab loh. Jadi bayangkan ini berarti betul-betul memang ini orang-orang yang sangat luar biasa, dari pengetahuannya luar biasa, dari segi dia punya dari segi dia punya sekolah juga luar biasa. Mungkin dia sekolahnya tinggi sekali mempelajari tentang teologi. Keren banget ya. Nah, dikatakan semua dia ada ya. Dan kalau masalah debat lagi, apalagi kalau debat kalah, semua kita nggak ada yang bisa soal debat dengan orang-orang seperti ini, karena mereka sangat tahu persis ayat ini, ayat ini. Dia tahu semuanya dan memang luar biasa. Kalau saya terus terang salut melihat orang-orang yang bisa hafal ayat, yang bisa tahu semua ayat, bahkan kalau berdebat nggak pernah kalah, karena intinya mereka memang sangat-sangat master of teologi ya. Mereka punya kehebatan luar biasa, mereka ahli kitab dikatakannya. Nah, tapi pertanyaannya, apakah itu cukup? Nah, ternyata untuk kita hanya sekedar punya pengetahuan ya, kita memang hebat dalam kegiatan agamawi kita, tapi ternyata itu tidak cukup. Karena apa? Karena semua itu hanya sebatas pengetahuan, semua sebatas ahli agama, semua sebatas pikiran saja. Nah, sementara nanti kita akan lihat yang satu lagi siapa, yaitu Yesus ya. Tadi katakan tadi golongan pertama adalah orang yang tahu kebenaran, orang yang suka berdebat tentang kebenaran, yang orang paling jago mengenai kebenaran, yang paling hafal mengenai kebenaran. Ini adalah ahli-ahli kitab tadi ya. Nah, tapi pertanyaan tadi saya katakan mereka hanya sebatas pikiran. Mungkin kita bilang Ibu Indri mungkin ini bukan hoax nih. Enggak lah, mereka bukan hanya sebatas pikiran. Ayo kita buktikan. Lukas 18 ayat 9 kita lihat ya. Dan kepada berapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini ayat 11 dan 12. Orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seorang pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Wah, keren banget, luar biasa. Perpuluhan gak pernah bolos. Udah itu dikatakan juga puasa terus ya. Ini luar biasa ya. Dan memang Tuhan mengajarkan kita juga untuk puasa. Dan dia selalu puasa, gak pernah bolos ya. Perpuluhan gak pernah absen ya. Apalagi dikatakan tadi, dia juga bukan pezina katanya. Dia juga bukan orang lalim, bukan perampok, bukan pencuri. Intinya ini orang luar biasa, betul. Nah, perhatikan ayat ke-13 ya. Ada lagi satu lagi golongan yang ada pada waktu itu. Tetapi pemungut cukai berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini ya. Ada 2 tadi golongan dalam gereja. Dia perhatikan ayat ke-14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Maksudnya orang yang terakhir, yaitu orang yang mengatakan, ya Allah, aku orang yang berdosa, ampunilah aku, ya layakkanlah aku. Tapi dia katakan yang untuk yang pertama tadi, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Jelas tadi dikatakan di sini. Ada 2 golongan yang ada di gereja, ada 2 golongan dalam kehidupan, ada 2 keluarga orang Kristen, ada 2 pengusaha
orang Kristen. Intinya ada dua golongan. Yang satu kalau dipikir-pikir itu keren, luar biasa, orang salut melihat dia. Dari segi kegiatan agamanya luar biasa ya, nggak pernah ada yang tertinggal ya. Intinya selalu beribadah, selalu kasih persembahan, perpuluhan, doa puasa, pokoknya intinya hafal ayat, intinya keren banget, luar biasa. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa Tuhan tadi malahan katakan orang ini yang merasa dirinya paling benar, yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Sementara orang tadi yang merendahkan diri akan ditinggikan. Ternyata di hadapan Tuhan bukan kegiatan yang menentukan, bukan pengetahuan kita yang menentukan, tapi kerendahan hati kita itu ternyata sangat-sangat penting di mata Tuhan. Dan mana bukti orang yang rendah hati? Yang nggak pernah merasa diri lebih hebat daripada orang lain, tapi yang selalu sadar diri siapa dia, bahwa dia kalaupun dia baik, kalaupun dia diberkati, kalau dia mengalami perkara besar, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Nah, dikatakan tadi di sini ada dua jenis daripada golongan orang Kristen ya. Nah, kita lihat sekarang tadi yang pertama tadi dikatakan Matius 9 ayat 1 sampai 34 tadi dikatakan ada banyak kejadian, ada 7 kejadian. Ada yang buta, ada yang kusta, ada yang meninggal anaknya. Intinya ada banyak kejadian. Tapi dari kejadian itu semua ada persamaan. Ada dua golongan selalu ada dalam kejadian itu ya. Ada Yesus dan ada ahli agama. Dimanapun Yesus ada, ahli agama ini selalu ada bersama dengan dia. Apakah untuk mensupport pelayanan Tuhan? Nanti kita akan lihat. Nah, bagaimana dengan Yesus sendiri? Coba kita buka. Tadi dikatakan ahli agama, tahu semuanya, tapi masalahnya dia tidak menghidupin. Makanya dia hanya melakukan kegiatan, tapi tidak menghidupin secara pribadi ya. Nah, dikatakan yang kedua, mana buktinya bahwa Yesus berbeda? Kita lihat Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, dikatakan jadi apa? Yesus total berbeda dengan tadi ahli Taurat tadi. Kenapa? Ahli Taurat tahu semua ayat, tahu semua hafal, ya bahkan tahu kejadian dari mulai kejadian sampai Wahyu, dia tahu semuanya, tapi masalahnya dia tidak menghidupin. Sementara dikatakan tadi Yesus adalah Allah sendiri. Yesus adalah firman sendiri. Makanya artinya apa? Yesus menghidupin apa yang dia sampaikan. Itu yang membedakannya. Jadi bukan masalah pengetahuan yang mau kita perhatikan hari ini, bukan masalah pengetahuan yang kita sekarang bahas pada hari ini, tapi masalahnya apakah kita menghidupin apa yang kita sampaikan atau tidak. Karena dikatakan tadi selalu ada dua golongan yang ada pada saat itu ya. Pada saat tentang orang mati yang ada, tentang yang orang mati, yang anaknya mati, tentang ada orang kusta, tentang ada juga dikatakan waktu Yesus makan di rumah Matius ya, pemungut cukai. Selalu ada dua golongan ini. Yang pertama golongan Yesus dan yang kedua adalah golongan ahli Taurat. Mereka selalu ada di mana ada Yesus, mereka ada. Bukan karena untuk konseling, bukan untuk KKR, bukan untuk mereka berdoa, bukan mereka untuk mendengarkan kebenaran, tapi untuk apa? Nanti kita lihat ya. Nanti katakan tadi di sini apa pesan daripada ayat 1 sampai 34 ini. Ada 3 pesan yang mau Tuhan sampaikan. Yuk kita lihat ya. Matius 9 ya, ayat kedua. Ini kenapa saya katakan? Karena memang ada dua golongan. Mereka ada selalu bersama-sama, tapi dampaknya total berbeda. Jadi ternyata bukan masalah kitanya sekarang status kita siapa dulu, tapi auranya akan berbeda, outputnya akan berbeda. Nah, ini ternyata yang sangat menentukan, karena di hadapan Bapa di surga yang Tuhan lihat adalah buah nantinya. Bukan kegiatan kita, bukan namanya kita menjadi orang Kristen, bukan hanya karena sekedar pengetahuan kita yang hebat, tapi buah yang paling Tuhan inginkan daripada setiap kita. Ya, setiap kita rumah tangga harus melahirkan buah yang Tuhan inginkan. Gereja-gereja harus melahirkan buah yang Tuhan inginkan. Pengusaha-pengusaha Kristen harus buah yang kita keluarkan ya. Jemaat-jemaat yang setia harus buah yang kita keluarkan. Bukan sekedar kegiatan, bukan hanya pengetahuan, bukan hanya karena begitu banyaknya apa yang kita lakukan dalam kegiatan daripada agama ya. Ayo kita lihat ya. Matius 9 ayat 2. Maka dibawalah orang kepadanya seorang yang lumpuh ya. Ini dibawa kepadanya berarti dibawa kepada Yesus yang berbaring di tempat tidur. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia pada orang lumpuh itu tadi. Ayo Matius 9 ayat kedua. Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni ya. Itu yang pertama Tuhan ngomong. Ayat ke-24 Tuhan ngomong lagi kepada seorang bapak yang anaknya meninggal. Berkatalah ia, pergilah, karena anak itu tidak mati, tapi ia tidur ya. Tapi mereka mentertawakan dia. Nah, ayat ke-29, perhatikan satu lagi perkataan Tuhan. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Nah, saya mau tanya, waktu kita mendengar 3 perkataan Yesus ini, kita mendengar perkataan Tuhan ini, kita dengar firman Tuhan ini, kira-kira apa yang menjadi pesan dalam hati kita? Apa yang kita rasakan? Kalau saya percaya ini message yang sangat luar biasa. Kenapa? Ini message yang sangat meneduhkan, membangun semangat orang dan menguatkan iman seorang. Kenapa? Karena Tuhan berkata apa? Yang tadi pertama dikatakan bahwa percayalah anakku, dosamu sudah diampuni. Ini bicara tentang
Kalimat yang sangat meneduhkan, bukan menghakimi, bukan menjudge, bukan menyalahkan, tapi berkata dosamu sudah diampuni. Ini adalah perkataan yang sangat-sangat menyejukkan setiap hati kita. Waktu kita mendengar Tuhan berkata, aku mengampuni engkau anakku. Wah, itu rasanya dunia ini betul-betul kita adalah orang paling bahagia. Maka kata Daud apa? Orang yang paling berbahagia, bukan orang kaya raya, bukan orang hebat, tapi orang yang dosanya diampunin. Dan Tuhan berkata kepada orang ini, dikatakan anakmu, pergilah, dosamu sudah diampunin. Ini bicara tentang nada yang sangat empuk, perkataan yang sangat lembut, yang sangat menyentuh hati setiap orang. Dan bukan hanya itu, waktu dia berkata juga tadi kepada orang yang anaknya meninggal, dia katakan, pergilah, karena anak itu tidak mati, tapi ia tidur. Ini berbicara tentang memberikan pengharapan. Ini kata-kata yang membuat orang bisa bangkit lagi. Ternyata aku nggak hancur, aku masih bisa untuk bangkit. Ini semuanya gaya daripada perkataan Yesus. Halo. Dan yang terakhir dia katakan tadi apa? Waktu dia menjamah mata orang buta, dia katakan, jadilah padamu menurut imanmu. Ini bicara tentang pengharapan, lagi-lagi tentang pengharapan. Nah, ini adalah kata-kata daripada Yesus. Yesus kata-katanya selalu meneduhkan, menguatkan, membangun iman seorang, ya, membuat orang jadi semangat, jadi antusias, jadi bergerak. Itu ciri khas daripada Yesus yang luar biasa, ya. Nah, kalau buat saya, ya, di masa sukar seperti ini yang kita butuhkan. Kalau sekarang kita bertemu dengan orang, atau kita mendengarkan sekarang ada pesan-pesan message yang mengatakan pokoknya Indonesia akan hancur, matilah kita sekarang. Waduh, kita akan makin stres, betul. Tapi waktu ada kata-kata begini, kita pasti bisa. Indonesia pasti bisa mengatasi, karena kita percaya ada Tuhan yang akan menyertai kita. Itu kata-kata yang membangun, dan itu kata-kata tipikal dan kata-kata Yesus. Ya, Yesus kata-katanya nggak pernah meruntuhkan, nggak pernah menjatuhkan, nggak pernah mempermalukan. Kata-kata Tuhan selalu membangun. Dan ini yang membuat Tuhan berbeda dengan ahli-ahli kitab tadi, ya. Nah, dikatakan masa COVID seperti ini, ayo ya, dibutuhkan kata-kata yang membangun. Bagaimana dengan kata-kata kita selama ini? Waktu engkau berbicara kepada suami, mungkin suami dalam keadaan stres sekarang karena masalah PHK, masalah sekarang bisnis yang gak jalan. Apakah kata-kata kita malahan hanya cuma menjatuhkan iman dia? Atau kata-kata yang berkata, it's okay, gak apa-apa, kita akan cukupkan dengan apa yang adanya kita milikin. Kata-kata itu menentukan, terutama wanita. Kalau buat saya, kenapa? Karena wanita ngomong itu 24.000 kata sehari. Nah, pakai kata-kata yang membangun. Karena kita membangun keluarga kita bukan dengan hanya pakai batu bata, bukan hanya dengan pasir, bukan hanya dengan granit, bukan hanya dengan marmer yang mahal, tapi dengan kata-kata kita bisa membangkitkan semangat daripada suami kita, semangat daripada istri kita, semangat daripada anak-anak kita, semangat daripada pegawai-pegawai kita. Ini kata-kata sangat menentukan, dan Yesus kata-katanya selalu membangun. Ini yang keren, betul? Tadi katakan, coba kita buka contoh-contoh kata-kata yang membangun, ya. Amsal 15 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kata-kata kita yang membangun itu membuat orang bergembira. Mungkin masalah belum selesai, tapi waktu kata-kata kita berkata, pasti bisa, jangan takut, Tuhan itu pasti akan tolong kita, engkau pasti bisa, ayo apapun kita coba, itu akan membuat dia bergembira. Dan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi orang bisa sakit bukan karena masalahnya, tapi waktu hatinya susah. Kenapa bisa susah? Karena mendengar kata-kata yang menghancurkan iman seorang, dengan berkata, kau gak bisa, dasar bodoh, goblok. Itu yang membuat akhirnya dia semakin sedih. Dan sedih membuat akhirnya dia mengalami penyakit. Tapi katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kapan kita punya hati yang gembira? Waktu mendengar perkataan-perkataan yang meneduhkan. Siapa yang mengeluarkan perkataan yang meneduhkan? Itu Yesus. Yesus kata-katanya selalu meneduhkan, ya. Dia selalu berkata, aku pun tidak menghukum engkau lagi. Anakmu tidak mati, tapi tidur. Aduh, ini kalau buat saya sih, kalau kita bertemu dengan pribadi yang seperti ini, kita pasti akan menjadi pribadi yang bisa kuat. Makanya pesan saya kepada setiap kita, cari komunitas yang membangun. Jangan cari komunitas yang meruntuhkan, ya. Hanya cuma gosip, ngomongin orang, jelek-jelekin orang. Itu bukan komunitas yang membangun. Komunitas yang membangun adalah ada berkata apa? Kamu pasti bisa. Ayo kita sama-sama, kita coba. Itu yang luar biasa, dan itu Yesus banget. Keren banget, ya. Nah, coba kita buka lagi Amsal 15 ayat 23. Seorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Nah, Tuhan itu selalu bicara tepat pada waktunya. Seringkali kadang-kadang kata-kata kita mungkin gak keras, tapi kata-kata kita gak tepat pada waktunya. Kalau mungkin suami kita atau istri kita atau anak-anak kita lagi capek, jangan kasih masukan-masukan yang gak penting. Makanya mesti tepat pada waktu. Lihat, kira-kira ini waktu yang tepat gak ngomong sama suami saya? Ini waktu yang tepat gak ngomong sama istri saya? Ini waktu yang tepat gak ngomong dengan anak-anak saya? Ini waktu yang tepat gak untuk ngomong kepada pegawai saya? Intinya dengan kata-kata yang tepat pada waktunya, itu powernya luar biasa. Dan biasanya Tuhan tuh kasih kita hikmat loh. Makanya kenali suamimu, kenali istrimu, kenali anak-anakmu, kenali orang tuamu. Jangan main gebrak saja, ya, karena bukan itu caranya. Yesus tepat selalu kata-katanya. Maka dia katakan anakmu tidak mati, dia hanya tidur. Itu tepat banget. Seorang bapak yang anaknya meninggal, dengan orang semua sudah berkata anakmu sudah meninggal, dia sudah putus pengharapan. Tapi pas Tuhan bilang anakmu tidak mati, hanya tidur, itu dia rasanya seperti disiram dengan air dingin yang sangat menyejukkan, yang membuat dia bisa semangat dan bangkit lagi. Ini Yesus kita.
Ya. Nah, coba buka satu lagi, Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Wow, perhatikan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Wow, bayangkan, dikatakan perkataan yang manis, perkataan yang menyenangkan. Makanya ayolah sekarang di sini, yuk kita, mumpung ini sekarang ada waktu untuk kita introspeksi, koreksi perkataan kita. Apakah selama ini perkataan kita itu menyenangkan seperti madu dan membuat tulang-tulang juga menjadi sembuh, atau membuat tulang-tulang malah keropos? Ya, suami kita keropos tulangnya, istri kita keropos tulangnya, bukan ternyata rupanya karena osteoporosis, karena kata-kata kita selalu menghancurkan dia. Ya, kadang-kadang membunuh itu bukan hanya dengan pisau, tapi dengan perkataan. Kamu bodoh, kamu nggak bisa, percuma, kamu gagal. Itu kata-kata yang membunuh seseorang, ya. Jadi membunuh seseorang itu nggak hanya dengan pisau. Yang membunuh dengan perkataan itu membunuh karakter loh. Orang bisa karakternya hancur, orang bisa imannya jatuh, orang bisa semangatnya patah. Karena apa? Karena perkataan yang sangat-sangat tidak membangun. Dan ini banyak keluar dari orang-orang yang mengaku dirinya orang Kristen. Hari ini ayo kita koreksi, ya. Nah, dikatakan tadi Yesus perkataannya itu sangat-sangat membuat orang bisa terbangun, orang bisa bangkit, orang bisa semangat. Dan di akhir zaman ini, khususnya menghadapi pada saat-saat yang semakin tidak mengerikan pada saat seperti ini, ya, dengan banyaknya sekarang virus, dengan banyaknya angka kematian, dengan banyaknya chaos di mana-mana, dengan banyaknya PHK di mana-mana, ayolah jangan kita tambah bumbu dengan membuat orang makin takut akan kehadapan ini. Betul? Kita katakan kita pasti lewatin, semua musim itu pasti ada endingnya, ya. Nggak akan mungkin kemarau terus, nggak akan mungkin musim hujan terus, nggak akan mungkin musim dingin terus. Ada 4 musim, ya, di negara barat, ya. Nah, 4 itu akan dilalui, hanya seringkali kadang-kadang baru hari pertama kita sudah stres. Padahal sesudah 3 bulan itu akan selesai dan diganti dengan musim yang lebih baik lagi. Betul? Nah, jadi dikatakan tadi kata-kata Yesus. Nah, seorang yang dikatakan menghidupi firman itu akan terpancar dari kata-katanya. Jadi bukan masalah pengetahuan kita yang hebat. Orang banyak punya pengetahuan Alkitab yang luar biasa, tapi kata-katanya selalu membuat orang terpuruk, membuat orang hancur, membuat orang sampai sakit hati, membuat orang sampai merasa terhina. Itu nggak mungkin dari kata-kata orang yang menghidupin firman. Orang yang hidup firman akan berbeda. Perkataan itu akan keluar manis, dikatakan seperti madu, bahkan dikatakan untuk menyembuhkan tulang-tulang. Wow, luar biasa, ya. Makanya di sini ayo kita koreksi kita sebagai ibu, sebagai suami, kata-kata apa selama yang kita katakan pada anak kita? Kata-kata yang membangun mereka, karena anak-anak itu bisa terbangun gara-gara kata-kata orang tua yang sehat loh. Tapi kata-kata yang selalu menyalahkan, mencap anak bodoh, mencap anak tak bisa apa-apa, mencap anak berbeda dengan yang lain, itu tidak akan membangun mereka, ya. Nah, yang pertama tadi dikatakan adalah Yesus, itu selalu kata-katanya membangun. Coba kita perhatikan sekarang bagaimana dengan kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua, Matius 9 ayat 10 sampai dengan 11, ya. Kita lihat. Kemudian ini mereka sama-sama, ya. Jadi posisinya si ahli Taurat dengan Yesus itu sama loh. Tempatnya sama. Karena di mana ada Yesus mereka selalu ada. Tapi pertanyaan, apakah karena mereka haus dan lapar? Apakah mereka karena sayang sama Tuhan? Apakah karena mereka memang pengen tahu tentang kebenaran? Atau sebaliknya? Kita lihat. Matius 9 ayat 10 dan 11. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datang banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Perhatikan, pada waktu orang Farisi melihat ahli itu, ya, perhatikan, ya. Jadi Yesus makan di rumah Matius. Matius ini pemungut cukai. Perhatikan, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, ya, berkatalah mereka kepada murid-murid, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Wow. Bayangkan sekarang kita dalam keadaan sekarang Matius ini lagi dia happy, dia nggak nyangka gitu loh, dia nggak nyangka kok siapa saya sampai Yesus, guru yang sangat luar biasa mau makan di rumah saya, pada notabene-nya saya orang berdosa, betul. Dan Matius berasa sangat tersanjung, sangat wow, siapa gua, betul. Dia lagi semangat-semangat, jadi begitu antusias, bahkan dia berasa berarti aku bisa berubah, berarti aku bisa mengalami perubahan dalam hidup. Kalau Yesus saja mau makan di rumahku, berarti aku masih punya kesempatan untuk bisa berubah, betul. Itu yang dibayangkan oleh seorang Matius. Tapi perkataan daripada ahli Taurat, apakah itu membangun? No, sama sekali. Perkataannya itu pasti juga didengar oleh Matius dengan kata-kata apa? Dia berkata begitu, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Ini nggak main-main. Tadi dikatakan apa, ya? Dikatakan tadi dengan kata-kata yang sinis, berbeda dengan Tuhan. Kalau Tuhan kata-katanya meneduhkan, menguatkan, membangun iman seorang, sementara ahli Taurat tadi dikatakan kata-katanya sangat-sangat menemplat. Itu sinis, seperti menyilet-nyilet hati daripada seorang Matius, betul? Nada yang sangat sinis, nada sangat diskriminasi, sama sekali tidak membawa keteduhan, apalagi membangun iman daripada pemungut cukai ini, betul? Dan ini keluar dari siapa? Ini keluar dari mulut orang-orang yang notabene-nya ahli Taurat,
ahli kitab, yang tahu kebenaran, yang suka ada di gereja, yang selalu pelayanan di mana-mana, dan kegiatan agamanya nggak usah diomongin lagi, nggak bisa dihitung lagi, karena dari Senin sampai Minggu itu selalu penuh dengan kegiatan agama. Roh agamawinya kuat sekali, tapi perkataannya tidak membangun sama sekali. Ini fakta. Dikatakan ternyata mereka bilang, ngapain makan di rumah orang berdosa? Ternyata masalah rasis itu bukan baru sekarang loh. Dari mulai zaman dulu orang sudah banyak yang jadi rasis, menganggap kalau orang lain berbeda dengan dia, ini orang nggak benar ya, maka dia menganggap ini orang berdosa, dia ini pemungut cukai. Kalau kita kan orang-orang yang suka beribadah, kita suka puasa, kita suka melakukan kegiatan, kita kasih perpuluhan, berarti nggak pantas kita makan di rumah orang ini. Mengerikan sekali. Apakah ini yang namanya kasih? Yesus nggak pernah mengajarkan seperti itu. Maka kita kalau mengaku sebagai anak Tuhan, kita mengaku sebagai pengikut Yesus, tapi perkataan kita selalu merasa diri paling benar dibanding orang lain. Cek diri kita, yakinkah kita menghidupi firman? Karena firman itu adalah Allah sendiri, dan Allah itu adalah kasih. Kalau kita melihat orang selalu dengan sinis ya, melihat orang selalu yang jeleknya saja, melihat orang seperti ini, orang yang dasar, berbeda dengan gua, selalu kita melihat hal yang jelek dari orang itu. Saya percaya dan saya sangat yakin kita nggak menghidupi apa yang namanya kasih Tuhan. Apa kata Tuhan? Apakah Tuhan setuju dengan perkataan orang ini? Perhatikan apa kata Yesus ayat ke-12. Yesus mendengar dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Luar biasa. Inilah Tuhan kita. Makanya kalau buat saya bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan gak pernah ngejudge saya ya. Setiap kita pasti punya kekurangan, pasti punya kelemahan, pasti punya handicap sebelumnya. Tapi Tuhan gak pernah bilang, ini dasar memang engkau perempuan yang nakal, gak beres. Gak, Tuhan gak pernah ngomong gitu. Waktu saya datang kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan ampunin aku, mau berubah Tuhan, anakku, aku mengasihi engkau. Dia peluk tanpa nanya apapun kesalahan kita. Ingat waktu Tuhan bertemu dengan Petrus, waktu habis Tuhan bangkit dari kematian, dia bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Hanya itu 3 kali Tuhan ngomong hanya dengan perkataan yang sama. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Tuhan tanya lagi, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan gak pernah bilang, Simon, yuk kita ngomong yuk. Kalau dipikir-pikir, kenapa ya engkau tega banget waktu itu sampai engkau menyangkal aku, bahkan nyumpahin aku? Kebangetan, pada kurang apa aku baiknya? Enggak loh, Tuhan gak ada ngomong seperti itu. Malahan Tuhan katakan, apakah engkau mengasihi aku? Allah kita Allah yang sangat meneduhkan, yang sangat menguatkan, yang sangat membangun. Itu kata-kata Yesus selalu. Makanya kalau engkau dan saya berkata kita menghidupi firman, tapi kata-kata kita selalu menjatuhkan orang lainnya, mungkin suami kita ya dalam keadaan sekarang dalam susah kita patahkan, atau mungkin istri kita, buat para bapak yang mendengar hari ini, mungkin istri melakukan kesalahan yang apa, dasar memang percuma saya menikah dengan engkau. Itu kata-kata yang menghancurkan karakter seorang, itu kata-kata yang menghancurkan keluarga kita. Kata-kata yang membangun, kata-kata yang meneduhkan, kata-kata yang menguatkan, kata-kata iman, itu yang dibutuhkan menghadapi COVID-19 pada saat ini. Karena semua orang sekarang dalam keadaan bingung, takut, khawatir, stres. Jangan lagi ditambah dengan kata-kata kita yang tidak membangun ya. Nanti katakan tadi Yesus ini luar biasa. Makanya buat saya perlakuannya total berbeda. Jadi tempat boleh sama, tapi sikapnya boleh berbeda. Jadi bukan masalah banyaknya kita sekarang beribadah pada hari ini ya. Hari ini juga kita bisa mendengarkan ya. Tergantung sikap kita. Waktu kita mendengar ini, apa kita berkata, iya Tuhan ya, selama ini aku ngomong kok kata-kataku gak pernah meneduhkan ya. Makanya ada kata-kataku selalu menjatuhkan, selalu menggosip, selalu memfitnah. Ampunin aku Tuhan. Nah itu keren. Tapi yang merasa, enggak nih si Ibu Indri aja yang cerewet sendiri. Saya gak merasa. Padahal sering seperti itu. Ya yang rugi kita sendiri. Karena Tuhan kita gak pernah memaksa. Tapi orang yang mau menghidup firman, kata-kata Tuhan apa? Waktu aku tinggal dalam engkau, engkau dalam aku, maka apa saja yang kau minta Tuhan akan berikan. Kehidupan orang yang tinggal dalam firman itu akan ada pertambahan, akan ada multiplikasi, akan ada kelipat gandaan, akan ada melimpah dalam hidup dia. Makanya rugi. Kenapa kita makin berkurang? Periksa, sudah menghidupi dia atau kita hanya sekedar pengetahuan? Karena orang sekedar pengetahuan, hidupnya gak akan mungkin happy. Kenapa? Saya sangat percaya, seperti tadi ahli Taurat ini, gak akan mungkin hidupnya happy karena selalu mencari sampah. Dia selalu hanya mencari kesalahan orang lain. Sama seperti waktu saya ada mendapatkan itu ada kiriman WA, dikatakan begini, apa bedanya lalat dengan lebah ya? Kalau lalat itu ya, mau dikasih ke tempat yang indah sekalipun, itu pasti yang dicari itu adalah sampah, betul kan? Dia mencari makanan dari sampah. Tapi kalau kita lihat sekarang, kalau lebah ya, di tempat yang tidak menyenangkan sekalipun, pasti dia akan mencari serbuk bunga. Nah itu berbeda ya. Jadi jangan hanya mencari kesalahan orang lain, kelemahan orang lain ya, ketidakbaikan orang lain. Karena memang pasti semua orang pasti punya kekurangan lah, betul? Nah kata-kata Tuhan ini yang luar biasa, selalu membangun. Sementara tadi ahli Taurat, ahli Farisi, ahli kitab, tahu semua tentang kebenaran, tapi kata-kata mereka tidak meneduhkan. Makanya gak heran, pengikut mereka makin berkurang, tapi pengikut Yesus makin bertambah. Karena orang merasa seperti ini, aduh ternyata aku masih punya pengharapan, aduh terima kasih berarti aku masih bisa bangkit, ternyata aku masih diampunin Tuhan. Wah, itu luar biasa.
Makanya beda, seorang hamba Tuhan yang melayani karena doktrin, seorang hamba Tuhan yang melayani dengan kasih karunia itu total berbeda loh. Orang yang mengalami kasih karunia, dia pasti akan dari firman-Nya akan berkata, Tuhan sayang sama kita, Tuhan pasti ubahkan, engkau pasti bisa, saya pun pernah seperti itu. Itu yang hidup dengan kasih karunia. Tapi orang yang hanya bilang, bertobatlah, masuk neraka engkau karena ini. Kita pertanyaan, apakah dia mengalami kasih karunia atau tidak? Karena waktu kita keep on judging pada orang, saya gak percaya dia hidup dalam kasih karunia. Seperti itu ya. Nah oke. Sekarang kita akan lihat berikutnya ya. Nah dikatakan tadi ada perbedaan ya. Nah jadi waktu kita masih suka pilih-pilih ya, kita masih misalnya ngeliat-liat ya, kalau ini orang kita orang baik-baik, ini bukan orang baik-baik, please deh. Yang tahu baik atau enggaknya, yang tahu kita masuk surga apa enggaknya itu semuanya Tuhan loh. Karena kita masuk ke dalam kerajaan surga, kita akan diterima oleh Bapa di surga bukan karena kuat gagah kita, tapi ingat itu hanya karena kasih karunia. Kita nggak layak, tapi Tuhan melayakkan kita. Kita nggak bisa kudus, tapi Tuhan yang menguduskan kita. Kita nggak baik, tapi Tuhan yang membuat kita jauh lebih baik lagi. Intinya semua karena His grace, karena kasih karunia. Jangan sampai kita lupakan ini ya. Nah oke, kita kembali kepada yang mau kita bicarakan lagi ya. Nah dipikir sekarang kita lihat sini. Kita mungkin berkata, kok tega amat ya Bu Indri ya, kok banyak sekali orang yang kata-katanya menghancurkan. Yes, banyak orang, terutama wanita ya. Makanya wanita, karena kita banyak ngomong soalnya. Kadang-kadang kita tanpa sadar kata-kata kita itu menyakiti hati suami, hati anak-anak kita, hati teman-teman kita, tapi kita nggak sadar gitu. Coba kita buka Ayub 2 ayat 8 dengan 9. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bayangkan, Ayub ini dalam keadaan masa sulit. Mungkin dia menghadapi corona pada zaman dulu ya. Intinya anaknya mati semuanya, usahanya bangkrut semuanya, ya, perusahaannya terbakar semuanya, bahkan dia juga sakit. Intinya ini bukan keadaan yang menyenangkan loh. Ini keadaan yang butuh support loh. Ini keadaan yang butuh untuk ditopang loh. Tapi perhatikan, istrinya malahan yang mencaci maki dia dengan berkata, kutukilah Allahmu itu. Ini bukan perkataan Yesus. Ini perkataan daripada ahli Alkitab, ya. Hanya cuma mau ikut Tuhan, hanya mau enaknya saja. Please deh ya, perhatikan, hidup ikut Tuhan itu nggak selalu mesti semuanya happy-happy. Karena memang Yesus ajarkan kita, maka Tuhan katakan, mari datang padaku yang letih lesu berbeban berat. Kenapa sampai ada kata-kata ini? Karena memang hidup ini kadang-kadang bisa berbeban berat ya. Menghadapi COVID, emangnya hanya orang-orang yang nggak benar aja yang menghadapi. Siapa bilang ya, yang sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan juga, yang sudah pelayanan juga, yang betul-betul melakukan kehendak Tuhan juga bisa mengalami. Bisa, saya banyak punya teman-teman ya, orang yang sangat-sangat baik. Ada mereka sekarang sudah pulang ke rumah Bapak, bahkan juga dia punya usaha juga sekarang banyak mengalami goncangan. Bisa, bukan berarti itu berdosa, Tuhan izinkan. Nah tapi dikatakan istri Ayub berkata apa? Kutukilah Allahmu. Karena dia menganggap ikut Tuhan harus selalu happy-happy. Nah ini terbukti ya, nggak jadi jaminan. Ternyata kadang-kadang waktu menghadapi COVID seperti inilah ketahuan orang memang yang mau menghidupi Tuhan atau tidak. Waktu kita hanya cuma menyalahkan orang, waktu kita mulai mengutuki keadaan, waktu kita mulai marah pada Tuhan, waktu kita mulai menyalahkan ini dan itu segala macam, saya nggak percaya kita adalah orang yang menghidupi firman Tuhan. Karena seorang menghidupi firman Tuhan adalah seperti Yesus ya, di tengah yang tidak menyenangkan sekalipun tetap kata-katanya meneduhkan ya, di tengah kematian daripada anak kepala rumah ibadah tetap dia berkata, anakmu hanya tidur, percayalah. Ini kata-kata yang sangat meneduhkan dan kita butuh kata-kata meneduhkan. Ayo kita praktekkan, kita mendengarkan kebenaran pada hari ini, yuk kita praktekkan bagaimana. Nah ini saya punya murai memang luar biasa, dia juga mengaminkan untuk kata-kata yang meneduhkan ya. Nah dikatakan tadi, di masa sulit harusnya seorang istri itu menopang suami, betul. Tapi perhatikan, boro-boro dia menopangnya, ada dia malah membuat suami semakin terpuruk, betul. Buat bapak-bapak, buat ibu-ibu, buat anak-anak muda, buat siapapun mendengar hari ini, ayo kita koreksi perkataan kita. Kira-kira aura apa yang keluar dari perkataan kita? Aura yang menyenangkan, yang meneduhkan, yang membuat tulang-tulang tadi sembuh, yang seperti madu, atau malah aura yang seperti racun, yang membuat orang down, membuat orang jatuh, membuat orang merasa nggak layak, membuat orang merasa seperti nggak bisa bikin apa-apa. Wah, ngeri banget ya, sayang banget ya. Makanya ini firman tentang Matius 9 ini luar biasa ya. Oke, nah dikatakan tadi tentang istri Ayub. Nah yang kedua sekarang kita lihat ya, yang kedua. Jadi tadi ada 3 hal tentang Matius 1, Matius 9 ayat 1 sampai dengan 34. Yang kedua, Matius 9 ayat ke-6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ini kata Yesus ya. Lalu berkatalah ia pada orang lumpuh, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ya, ini yang pertama Tuhan bilang ya, bangun, angkat tempat tidur dan pulang ke rumahmu, dan dia akhirnya sembuh ya. Nah yang kedua ayat 22. Tapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkan hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu ya. Nah
Matius 9 ayat ke-30. Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan pada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini ya. Nah, kalau engkau baca 3 kisah ini, satu si buta, satu tadi dikatakan adalah orang yang tadi dikatakan Yesus berkata kepada seorang ibu, ya dikata seorang anak, imanmu telah menyelamatkan engkau, maka sembuhlah perempuan itu. Yang ketiga tadi dikatakan adalah orang lumpuh, betul? Sembuh ya, yang lumpuh sembuh, bisa berjalan, yang dikatakan tadi yang sakit juga bisa sembuh, dan yang ketiga yang matanya buta itu juga bisa melek ya. Nah, ini dari 3 kalimat Yesus ini apa yang kita dapat? Kalau Yesus selalu itu kata-katanya memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Nah, sering kali kadang-kadang dalam hidup ini kita memang tahu masalahnya, tapi yang ada kita hanya cuman komentar. Kita hanya seperti komentator kalau ada bola, betul. Ya, kenapa ini salah, kesebelasan ini kurang sehat, dan begini bagana beguru. Kayaknya tuh paling pintar di dunia, betul. Dia hanya kasih komentar, tapi gak kasih solusi. Tapi Yesus kita kasih solusi. Makanya saya bilang, kalau ikut Tuhan tuh keren banget. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita berkata kita adalah follower daripada Yesus, kita punya perkataan bukan hanya cuman kritik, tapi kasih dong solusi ya. Kalau memang sekarang ini nggak bagus, kasih solusi kepada suami kita, kasih solusi kepada istri kita. Kayak suami saya ya, itu terus terang saya itu memang orangnya kadang-kadang tuh suka agak jorok makannya. Ini jujur aja ya, kadang-kadang saya suka makan keripik ya. Aduh please deh ya. Memang sebenarnya harusnya kalau kita udah usia seperti Ibu Indri ya, itu harusnya dijaga makanan, jangan semua dimakan, betul. Nah, kadang-kadang saya suka keripik ya. Nah, tapi kalau udah naik berat badan nanti saya ngomel-ngomel. Nah, suami saya selalu bilang ya, apa? Sebenarnya kamu tuh cantik loh. Hanya kadang-kadang memang kamu mulutnya tuh kamu nggak pernah merhatikan. Padahal kalau kamu makan makanan sehat, kamu makin cantik, kamu makin sehat, kamu juga bisa jadi berkat bagi banyak orang. Nah, itu kan sepertinya kan dikasih solusi. Nah, gimana cara makan sehatnya, Pak? Saya bilang, kan kamu bisa ngemil kalau memang mulutnya memang pengen ngemil, makan buah kek, makan sayur kek. Nah, itu kan solusi. Jadi bukan hanya bilang kamu dasar memang makannya jorok. Enggak begitu dong, kasih dong solusi buat kita. Nah, itu harusnya menjadi gaya hidup daripada orang yang dalam Tuhan ya. Jangan hanya cuma kritik anak kita, dasar kamu bodoh, dasar kamu nggak mau sekolah. Nah, kasih dong solusi untuk dia biar nggak bodoh. Bagaimana? Apakah dia perlu les? Apakah kita perlu mungkin mengajak dia untuk belajar sama-sama? Atau apapun intinya, waktu engkau berikan solusi pada anak, solusi pada suami, solusi pada istri, solusi kepada jemaat, solusi kepada pegawai kita, solusi kepada banyak orang, itu ciri orang yang menghidupi firman Tuhan. Jadi jangan hanya cuma jago kritik, karena kalau tukang kritik, semua orang jago kritik ya. Bilang dasar ini jelek, Indonesia begini, begana, begunu, semua begini, begana. Please deh, daripada kritik, kenapa gak kasih masukan? Karena masukan itu jauh lebih value-nya daripada hanya cuma kritik. Semua orang bisa mengkritik, tapi memberikan masukan, itu orang yang bertanggung jawab ya. Nah, itu keren. Nah, Yesus kita adalah pribadi yang selalu memberikan solusi. Ini yang keren tentang Tuhan ya. Dan ingat, solusi daripada Tuhan itu pasti tidak akan pernah mengecewakan. Kenapa saya bilang begitu? Buka Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita. Jelas dikatakan, pengharapan kita dalam Tuhan tidak akan mungkin mengecewakan. Jadi kalau Tuhan kasih solusi, itu pasti yang terbaik dalam hidup kita. Makanya jangan kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak dekat dengan Tuhan. Waktu kita hidup dengan Tuhan, itu solusi pasti akan Tuhan berikan. Dan hikmat daripada Tuhan itu luar biasa. Yang tidak pernah kau dengar, tidak pernah kau lihat, tidak pernah kau pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Nih, luar biasa Tuhan kita ya. Nah, coba kita lihat ya. Yesus kita kalau memberikan solusi itu gak akan pernah mengecewakan. Ayub 23 ayat 13, perhatikan. Tapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Ini jelas. Yesus itu pemberi solusi. Dan Yesus kita kalau memberikan solusi, dia janji itu tidak akan mungkin dia tidak menepatin. Karena Allah kita bukan Allah yang sekedar omdo. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dan Allah yang punya integritas yang luar biasa. Keren banget, betul ya. Nah, sementara kalau kita lihat dunia, kalau kita berharap pada dunia, bisa nggak mengecewakan? Sangat bisa, karena dunia bisa berubah. Suami bisa berubah, istri bisa berubah, anak bisa berubah, pegawai bisa berubah, partner kita bisa berubah, semua bisa berubah. Hanya Yesus yang nggak pernah berubah. Yang mana buktinya? Kita buka 1 Samuel 1 ayat 2 ya. Kita lihat, ini contoh dalam keluarga saja. Orang ini mempunyai 2 orang istri. Yang seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tapi Hana tidak. Meskipun ia mengasihi Hana, ini suaminya ya, Elkana. Ia memberikan pada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Jelas, suami bisa berubah, bisa. Elkana mula-mula sangat mengasihi Hana, tapi karena Hana dikatakan mandul, tidak punya anak, akhirnya mulai dia dikatakan mencari istri yang baru, namanya Penina. Dan Penina punya anak, akhirnya dia punya kasih dibagi 2. Ada Hana, ada Penina. Berubah, yang tadinya 100% diberikan kepada Hana, sekarang 50% pada Hana. Manusia bisa berubah.
Makanya kalau kita berharap pada manusia, kita akan kecewa. Tapi kalau engkau dan saya berharap pada Tuhan, kalau Tuhan katakan ini loh anakku solusinya, itu kita pegang. Terima kasih Tuhan. Tuhan kasih solusi buat keluarga yang dalam keadaan goncang sekarang, yang persatukan oleh Tuhan tidak akan bisa dipisahkan oleh manusia. Bahkan hanya maut yang bisa memisahkan. Pegang itu. Katakan, Tuhan aku pegang ini Bapak, ini solusi daripadamu. Aku percaya suamiku akan kembali padaku, aku percaya istriku akan kembali padaku, aku percaya anak-anakku akan kembali semuanya baik. Karena Tuhan yang menjanjikan. Makanya pegang janji Tuhan. Solusi Tuhan itu luar biasa. Solusi dunia itu tidak bisa dijamin, karena dunia tidak bisa menjamin apapun. Semua bisa berubah. Ingat seorang Yusuf, waktu itu dia memberikan arti pengertian mimpi untuk seorang tukang minuman, betul? Dia katakan apa? Nanti kalau engkau sudah menjadi diangkat oleh Firaun, jangan lupa sama saya ya, katanya. Ternyata apa yang terjadi? Lupa itu. Nah itu manusia. Suatu susah ingat semua. Udah diberkatin, lupa dengan jasa daripada teman-temannya. Itu manusia banget, itu dunia banget. Tapi Tuhan kita nggak pernah lupa dengan kita. Apapun yang pernah Tuhan janjikan, Tuhan akan genapi selama kita mau tinggal dalam Tuhan. Seperti itu. Ibu Indri minum dulu ya. Nah, dikatakan tadi manusia bisa berubah ya. Nah, oke. Nah, coba kita lihat sekarang di sini. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan akan berikan pada kita solusi. Yesus kita adalah pribadi yang selalu kasih solusi. Solusi bicara tentang hikmat Tuhan ya. Dan di akhir zaman ini, pada saat-saat seperti ini, di zaman corona yang semakin tidak menentu ini, kita butuh solusi daripada Tuhan. Kita perlu hikmat daripada Tuhan. Karena waktu engkau dan saya punya hikmat, kita bisa melewati corona ini dengan maksimal. Betul, itu akan terbukti. Ingat bagaimana seorang Salomo. Dikatakan waktu itu ada 2 orang, betul? Kita ada 2 orang Sunda, dan mereka punya 2 anak. Yang satu anak yang meninggal, yang satu anak yang masih hidup. Tapi ternyata anak yang hidup ini diambil oleh anak yang si mati, ditukar malamnya, betul? Besok paginya waktu dia bangun, dia melihat ini bukan anaknya. Mereka ribut-ribut dengan berkata, ini anakku, ini anakku, ini anakku. Dan dibawa kepada Salomo. Dan Salomo kita tahu adalah pribadi yang penuh dengan hikmat Tuhan, betul? Dia penuh dengan solusi daripada Tuhan, karena dia punya hubungan dengan Tuhan yang sangat luar biasa awalnya, betul? Apa yang dia katakan? Ambil pedang, ini biar saya belah, ini anak. Yang satu kepada yang ibu ini, yang satu pada ibu ini. Nah, ibu yang aslinya berkata, jangan, katakan. Daripada dia dibelah, kasih sama ibu itu. Nah, seorang ibu yang betul-betul memiliki anaknya, dia pasti akan punya kasih yang luar biasa. Dia katakan, kasih saja sama dia daripada dia dibelah. Tapi ibu yang tidak punya anak, dia katakan, gak apa-apa, penggal aja. Salomo dapat hikmat, ternyata ini ibu yang sesungguhnya. Nah, kita sekarang banyak menghadapi persimpangan. Banyak hal-hal yang mesti kita putuskan. Yang buat kita kadang-kadang iya enggak. Kita butuhkan hikmat Tuhan. Bagaimana cara punya hikmat Tuhan? Dengan kita menghidupi firman Tuhan, hikmat Tuhan akan penuh pada kita. Karena dikatakan permulaan daripada hikmat adalah apa? Takut akan Tuhan. Apa bukti orang yang takut akan Tuhan? Melakukan kehendak Tuhan. Nah, jadi Yesus tadi penuh dengan solusi, ya. Nah, kita lihat tadi bagaimana sekarang dengan tadi si ahli Taurat tadi. Apakah dia juga penuh dengan solusi? Kita lihat Matius 9 ayat 11 ya. Jadi kalau Tuhan ketemu dengan seseorang, dia selalu kasih solusi dan selalu kata-katanya meneduhkan, betul? Nah, sementara ahli Taurat kata-katanya selalu sinis, membuat dia tidak menjadi berkat bagi banyak orang, dan kesannya diskriminasi, kesannya seperti rasis, betul? Karena dia merasa kalau orang berbeda dengan dia, ini orang tidak baik, saya yang paling baik di dunia, betul? Nah, perhatikan lagi bagaimana sikap daripada si ahli Taurat ini waktu dikatakan dia menghadapi orang-orang ini. Buka Matius 9 ayat 11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka pada murid-muridnya, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai orang berdosa? Tadi udah ya, ayat 14. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes pada Yesus dan berkata, ya, dia dikatakan kemudian datanglah murid-murid Yohanes pada Yesus dan berkata, ya ini mereka datang lagi mereka ini ya, mengapa kamu dan orang Farisi berpuasa tapi murid-muridmu tidak? Nah, ini kembali lagi ya, ayat 34 ya, ini Matius 9. Tapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Nah, ini jelas orang Farisi ini adalah orang yang tahu kebenaran, tapi selalu mereka curiga dengan apapun yang Tuhan lakukan. Hati-hati dengan karakter yang curiga, dengan karakter yang selalu parno, dengan karakter yang selalu mengkorek-korek kesalahan, yang selalu mencari-cari lubang-lubang kesalahan, yang selalu berasumsi-asumsi negatif, yang selalu mereka-reka, yang selalu negatif persepsi. Ini selalu disebarkan dimanapun mereka berada. Dan intinya bagaimana akhirnya? Kenapa? Karena mereka merasa yang paling kudus ya. Orang gak puasa dibilang ini kenapa gak puasa ya. Nanti waktu Tuhan menyembuhkan orang yang matanya buta dibilang ini pasti pakai ajaran setan. Intinya selalu parno
parno tentang kebaikan Tuhan, parno tentang kuasa Tuhan, nggak pernah positif ya. Ini aura yang nggak positif ya. Nah makanya bagaimana dengan kita? Waktu engkau hanya curiga aja, nanti ada orang berbuat sama kita curiga. Nanti kalau misalnya engkau mendengarkan ada masukan tentang sesuatu, engkau curiga, ini orang maunya apa sih mas? Saya curiga terus. Dan waktu kita hanya curiga terus, kita adalah orang yang hidupnya tidak bahagia, please deh ya. Kenapa kita nggak bisa positif sih? Karena waktu di akhir-akhir zaman seperti ini, pada masa-masa seperti ini, yang dibutuhkan itu adalah hati yang gembira. Nggak akan mungkin orang hatinya gembira kalau selalu curiga. Nah dikatakan tadi, bagaimana dengan kita? Aura apa yang kita buat selama ini? Selalu dengan curiga pada suami, ya. Makanya waktu itu ada WhatsApp saya, Bu Indri, itu yang drakor Korea, tahu ya? Yang apa tuh? Yang World Marriage, ibu nggak tahu ya. Ibu nonton juga hanya sebentar, tapi ibu kayaknya kurang pas nontonnya. Nah itu sampai itu katanya heboh seluruh dunia, semua orang nonton ya. Nah terus waktu saya nonton sebentar, itu mungkin hanya cuma berapa episode saya nonton, saya yang lihat gini aja. Saya bilang apa? Kalau saya terus terang, yang malah saya kasihan lihat istri yang pertama. Kenapa? Kasihan banget karena hidupnya selalu curiga. Dia terlalu positif, terlalu negatif sampai capek kemana-mana dia buntutin suaminya, sampai dia lakukan ini. Sebenarnya simple banget jawabannya. Kalau emang dia tahu ada sesuatu hal yang gak beres dengan keluarganya, kenapa dia sekarang gak datang kepada Tuhan aja? Karena dari awal cerita sampai tamat itu dia gak pernah berdoa loh ya. Dia gak pernah bilang, Tuhan tolong belas kasihanmu kepada keluargaku. Sama Tuhan gak ada yang gak mungkin bisa diubahkan, betul? Nah tapi seringkali kadang-kadang kita lebih suka jadi detektif ya. Jadi detektif, kita kontrol kemana-mana, kita cek sampai kita pakai orang. Dalam cerita itu sampai dia ada pakai seorang perempuan yang dia kenal, dia suruh untuk jadi detektif. Aduh please deh, zaman sekarang mau jadi main detektif, kalau buat saya sih pingsan dah ya. Nah kenapa kita curiga? Hati-hati, orang yang curiga itu orang yang gak punya iman loh. Karena kalau kita punya iman, kita gak akan penuh curiga dengan rencana Tuhan. Karena Tuhan katakan dipersatukan oleh Tuhan, gak bisa dipisahkan oleh manusia. Pegang itu. Makanya kalau engkau punya masalah dengan keluarga, dengan suami, daripada sekarang curiga-curiga, koreksi diri kita. Apa yang harus aku perbaiki Tuhan supaya membuat keluargaku kembali baik? Itu jauh lebih powerful daripada curiga, pakai detektif, pakai intel. Kecian banget. Saya ada punya pelayanan. Ibu ini cantik luar biasa, dia sudah menikah berapa kali dan gagal terus. Terakhir dia menikah dengan polisi, dan waktu itu saya tanya, kebetulan polisi ini juga intel. Saya tanya kenapa kok jadi bubar? Saya bilang, aduh Bu, saya udah intel, tapi dia lebih intel daripada saya. Saya ngomong sama polwan aja, jam berapa, tepat pada waktunya, ngomong apa, dia tahu semuanya. Hah, saya bilang begitu. Ampiun. Kalau saya terus terang, kalau seperti saya bisa stres luar biasa, betul ya. Jadi kalau kita mau belajar di sini, ayolah hari ini ya kita belajar positif ya, karena positif itu adalah Yesus banget. Yesus tuh positif banget tuh, dalam hal apapun dia nggak pernah curiga. Menghadapi Yudas pun yang udah jelas pencuri, Tuhan nggak pernah curiga. Bahkan Tuhan berikan kepercayaan full untuk memegang keuangan daripada pelayanannya. Memang akhirnya Yudas yang membuat dia gagal. Bukan Tuhan punya rencana loh yang gagal. Kalau rencana Tuhan gak pernah gagal. Yudas yang tidak mau mengambil keputusan untuk berubah. Tapi Tuhan tuh selalu berikan kesempatan pada siapapun. Karena Tuhan tahu setiap kita itu pasti ada kekurangan. Tapi setiap kita diberikan kesempatan, kalau kita mau berubah, pasti bisa diubahkan. Petrus, karena dikasih kesempatan sama Tuhan, dia menjadi pribadi yang luar biasa, betul? Sekali dia ngomong, 3.000 orang bertobat. Dikatakan sekali dia tumpang tangan, itu orang dikatakan langsung sembuh. Yang sakit sembuh, itu hanya cuma lewat loh, hanya bayang-bayangnya saja loh. Padahal kalau dipikir-pikir, kurang apa kekurangan dia? Banyak sekali kekurangan Petrus, betul? Nggak sampai 24 jam dia bisa menyangkal Tuhan, bahkan mengutuki Yesus. Tapi Tuhan nggak pernah negatif pada Petrus. Tuhan ketemu dengan Petrus, Tuhan katakan, apakah engkau mengasihi aku? Wow. Karakter daripada pribadi yang hidup dalam Tuhan itu pasti akan positif. Itu auranya beda. Itu kata-katanya meneduhkan ya, dan tidak parno kepada Tuhan ya, tidak parno kepada pasangan kita. Please deh, capek, jangan main intel ya. Makanya boleh nonton drakor, tapi jangan sampai menghidupin apa yang di sana. Waktu saya nonton, saya sepintas bilang, ini perempuan, sebenarnya perempuan yang punya masalah. Coba kalau dia doa, tapi mungkin doa nggak termasuk dalam sutradaranya ya, jadi saya nggak ngerti. Tapi intinya kalau saya jadi sutradaranya, pasti suruh dia berdoa langsung ya. Ya intinya ini joke aja ya, oke. Nah, coba kita lihat sekarang yang ketiga. Ya, yang ketiga adalah apa ya? Lagi-lagi tadi dikatakan ya, follower yang curiga, parno, ternyata banyak membuat kehidupan kita menjadi nggak nyaman. Jadi hati-hati ya. Nah, siapa contoh-contoh pribadi yang banyak curiga? Kita tahu Sarah. Ya, Sarah curiga. Dia bilang apa kepada Abraham ya? Dia bilang apa? Mungkin aku nggak punya anak. Nah, hati-hati dengan suka asumsi. Hati-hati dengan suka mereka-reka. Ya, hati-hati. Iblis selalu main waktu kita mulai mereka-reka. Sepertinya suami gue udah nggak sayang lagi nih sama saya. Sepertinya kenapa ya? Sepertinya dia agak beda loh sekarang. Nah, jangan, please. Atau sekarang suami-suami, sepertinya ini sekarang pegawai saya ini udah mulai banyak mencuri nih. Sepertinya saya sudah mulai gak percaya nih. Sepertinya saya seperti dimusuhin nih. Selalu curiga, selalu negatif. Nah, ini membuat kita tidak akan happy hidup kita. Ayo kita belajar hari ini daripada Yesus. Karakter daripada Yesus tidak curiga, tapi karakter daripada ahli Taurat itu curiga. Orang yang hidupnya curiga itu capek.
Coba lihat di sini. Kalau Bu Indri sutradara drakornya selesai dalam 5 episode, fik beres di tangan Tuhan. Betul. Kalau ada Tuhannya pasti cuma 1 episode udah selesai, tamat ceritanya ya. Nah, dikatakan nanti. Nah, ini sebentar lagi harus kita save ya. Tapi ternyata ini masih baru poin yang pertama, yang kedua tadi, dan yang ketiga ya. Nah, dikatakan tadi, nanti saya akan save sebentar lagi. Nah, dikatakan tadi sering kali kita curiga dan membuat kita capek. Jadi kalau buat saya, 2 golongan tadi, golongan yang seperti Yesus itu golongan yang positif, yang meneduhkan, yang memberikan solusi dan tidak curiga, selalu positive thinking ya. Tapi golongan yang kedua adalah golongan yang selalu sinis dan golongan yang selalu korek-korek sampah dan juga yang selalu negatif dan selalu pakai asumsi, selalu persepsi, selalu mereka-reka. Dan kalau saya terus terang, saya nggak tertarik menjadi orang seperti ini. Capek loh hidupnya. Dulu saya seperti itu, betul. Dulu saya seperti itu. Karena apa? Otak saya ini selalu jalan, ya, muter terus ya, nggak pernah istilahnya istirahat ya. Kalau begini, kenapa dia begini. Ada capek banget gitu. Ya, ngena banget Bu Indri menyampaikan firman. Hai cantik ya Safitri, positive thinking. Betul Saf ya. Jadi positive thinking itu perlu. Positive thinking itu bukan daripada dunia loh. Tuhan sudah berikan 2000 tahun yang lalu. Yaitu apa? Pikirkan yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji. Itu bicara tentang selalu always about good thing ya. Karena Tuhan tuh menciptakan semua sungguh amat baik. Tuhan menjadikan dunia ini 7 hari. Dikatakan semua sungguh amat baik. Artinya sama Tuhan gak ada yang gak baik. Kita yang bikin gak baik, kita yang menghancurkan dunia, kita membuat hidup kita susah. Tuhan gak pernah mau bikin kita susah loh. Karena Tuhan menjadikan kita, dikatakan apa? Engkau akan menjadi kepala, tidak menjadi ekor, tetap naik, tidak turun. Bahkan Tuhan katakan, baiklah kita menjadikan manusia segambar dengan kita untuk dia berkuasa atas darat, udara, dan laut. Tuhan selalu positif. Kita yang membuat kita hidupnya jadi susah. Kenapa? Karena negatif tadi ya. Nah, itu yang pertama tadi ada 3 hal ya. Nah, aura apa yang kita bawa selama ini ya? Jangan kita hanya bawa aura yang bau ya. Karena hanya ada 2 aura. Aura apa yang kita bawa selama ini? Coba kita lihat bagi orang-orang yang membawa aura yang positif, aura yang wangi kepada Tuhan. Kita buka Matius 26 ayat 7. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Ayat 8. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Ayat 10 dan 13. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan satu perbuatan yang baik padaku. Karena orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak ini ke tubuhku, ia membuat satu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata padamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingatkan dia. Keren banget, ini luar biasa. Bayangkan sampai dikatakan apa? Kalau kita bawa aura yang positif, aura yang wangi, dikatakan apa? Tuhan sampai minta tolong dokumentasikan ini si perempuan ini. Sampai Tuhan yang dokumentasikan langsung loh. Artinya sangat spesial di mata Tuhan. Ternyata Tuhan bukan mencari orang kaya, bukan mencari orang pintar, bukan mencari orang hebat saja, bukan mencari orang yang ahli kitab saja, bukan mencari orang yang sibuk pelayanan saja, bukan mencari orang yang punya segala-galanya. Tuhan mencari pribadi-pribadi yang berbau harum di hadapan Tuhan. Maka sampai Tuhan bilang, catat nih dia, masukkan dokumentasi surga. Wow, dokumentasi surga loh, bukan hanya cuman sekarang kita masukin dalam media ya, di live IG atau mungkin kita di medsos atau dimanapun. Bukan, surga yang mendokumentasikan. Kenapa? Karena perempuan itu membawa aura yang positif. Kapan kita bisa bawa aura positif? Waktu kita selalu meneduhkan kata-kata kita, selalu membangun seseorang, selalu kasih solusi ya, nggak pernah curiga. Itu yang membuat Tuhan bilang, catat ini nama perempuan. Ya, mau dicatat nama kita dalam kerajaan surga? Kuncinya ada di kita pada hari ini. Maka Matius 9 ini powernya luar biasa ya. Nah, dikatakan tadi, coba kita buka lagi. Satu lagi, bukti daripada power daripada berbau harum. Kejadian 8 ayat 21 dan 22. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, waktu Nuh memberikan persembahan berbau harum. Perhatikan, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak semula. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan selama bumi masih ada. Takkan berhenti-henti musim menyabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Wow, Tuhan sampai lunak hatinya. Tuhan sampai bilang, gak jadi lagi gua hancurkan bumi ini. Kenapa? Karena Tuhan mencium ada persembahan berbau harum yang diberikan oleh seorang Nuh. Apa itu berbau harum? Bukan kita pakai minyak wangi dari Chanel yang mungkin kita tuang sampai berbotol-botol. Bukan. Waktu kita punya kata-kata yang meneduhkan, waktu kita selalu berikan solusi, waktu kita tidak pardok kepada Tuhan, waktu kita tidak pandang muka, waktu kita nggak rasis, itu semua yang berbau harum. Amin.